Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini Senin 11 April 2022, Injil yang diberikan gereja untuk menjadi makanan rohani bagi kita diambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 11 tentang mengurapi kaki Yesus. Yohanes 12 ayat 3 disebutkan demikian. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Ini merupakan sebuah tindakan kasih yang luar biasa terhadap Yesus, yang juga diresapi oleh sebuah kerendahan hati. Sangat menarik untuk dicatat bahwa parfum ini sesungguhnya, atau minyak wangi ini sesungguhnya minyak yang sangat mahal harganya, 300 dinar. Itu sebabnya Yudas, salah seorang murid Yesus yang akhirnya nanti mengkhianati, sangat keberatan dengan tindakan ini dan menyatakan bahwa harusnya parfum ini atau minyak ini dijual, lalu hasil penjualnya dapat diberikan kepada orang miskin. Namun Injil menyatakan dengan jelas bahwa Yudas ini sebenarnya hanya tertarik pada uang itu sendiri, karena Yudas biasa mencuri uang kas dari komunitas para murid yang dipegangnya. Lalu kemudian Yesus menegur Yudas dengan berkata, biarkan dia melakukan ini untuk mengenangkan hari-hari penguburan saya. Yesus mengatakan bahwa engkau selalu bersama dengan orang-orang miskin, tetapi engkau tidak akan selalu bersama-sama dengan aku. Jadi ini sebuah tindakan memorial pada akhirnya. Mungkin kalau orang lain yang mau mengatakan hal ini, mungkin ini akan terdengar egois, tapi Yesus benar-benar mengatakannya, dan dia benar-benar tidak mementingkan dirinya sendiri dalam kasihnya. Jadi untuk apakah semuanya ini? Ini tentang fakta bahwa Yesus tahu apakah yang dibutuhkan oleh Maria. Sementara Marta melayani Yesus, Maria melakukan pelayanan rohani. Bahwa Maria membutuhkan Yesus, dan dalam mengungkapkan itu, dia melakukannya dengan cara mengurapi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Ini penting bagi Maria, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita pun perlu untuk menyembah Yesus, menghormati dia, dan menjadikan dia sebagai pusat hidup kita. Kita perlu merendahkan diri di hadapannya, dan kita perlu untuk melayani dia. Bukan karena dia membutuhkan kita, tetapi karena kita ingin memperlakukan Yesus dengan cara demikian. Menghormati dia dalam kerendahan hati dan kasih adalah apa yang kita perlukan untuk kekudusan dan kebahagiaan kita sendiri. Yesus mengetahui hal ini sehingga dia menghormati tindakan Maria. Menghormati Maria atas tindakan kasih ini. Kisah ini mengajak kita, saudari-saudara, untuk melakukan hal yang sama. Tindakan Maria ini mengundang kita untuk melihat Yesus dan menjadikan Yesus sebagai pusat adorasi dan cinta kita. Ini mengajak kita untuk rela mencurahkan semua jerih payah kita untuk dia, yang dilambangkan dengan wewangian yang senilai 300 dinar. Tidak ada yang terlalu mahal bagi Yesus. Tidak ada yang lebih berharga pula dari tindakan ibadah kita. Ibadah kepada Allah adalah hal yang harus kita lakukan. Dan yang paling penting, ini adalah tindakan yang akan mengubah kita. Tindakan yang sungguh-sungguh akan membuat kita menjadi bukan orang yang sama. Kita diciptakan
untuk menyembah Dia, untuk memuja Tuhan. Dan ini tercapai ketika kita dengan rendah hati menghormati Tuhan dengan seluruh diri kita. Lihatlah ketika Maria melakukan tindakan ibadat untuk mengenangkan hari pemakaman Yesus. Seluruh ruangan itu dipenuhi dengan aroma minyak wangi ini. Bukankah tindakan ibadat yang dilakukan dengan cinta dan dengan kerendahan hati juga akan memenuhi seluruh gereja dengan wewangian, dengan harum-haruman yang akan menambah kegembiraan, sukacita, karena hanya kita telah menjadikan Yesus itu sebagai pusat hidup kita. Dan dari sana, dari dalam rumah Tuhan itu kemudian mengalirlah kasih yang sama kepada Tuhan, kepada sesama kita yang lain. Mari kita merenungkan bagaimana kedalaman penyembahan kita kepada Tuhan. Apakah kita bersedia untuk mencurahkan hal ini dalam doa-doa harian kita? Mari kita renungkan tindakan penyembahan sederhana yang Maria telah berikan kepada Yesus. Mari kita berusaha untuk meniru teladannya yang indah. Mari kita diajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, menghormatinya dengan seluruh hidup kita. Dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, di hadapan kemuliaan Tuhan, kita akan semakin terbantu untuk bertumbuh di dalam cinta kasih. Tuhan memberkati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.